Halo, di video kedua ini kita bakal lanjut logaritma. Kita akan bahas sifat logaritma. Terutama mungkin gue akan bicara ini jurus lah ya, bukan sifat. Karena ini akan kepake jurus-jurusnya untuk ngerjain soal-soal. Ketemu bentuk apa, kita tahu harus diapain. Ketemu bentuk apa, kita tahu harus diapain, kayak gitu. Sifat yang pertama, A log A itu sama dengan berapa? Nah, ini kita lengkapin. Pertanyaannya adalah A dipangkat berapa supaya nilainya A? Jawabannya 1 ya. A pangkat berapa supaya hasilnya A? Ya 1 lah. Gitu. Ini sifat pertama. Sifat kedua, A dipangkat berapa supaya hasilnya 1? Nah, A pangkat berapa supaya hasilnya 1? A pangkat 0 ya, supaya hasilnya 1. Gitu. Jadi, A log 1 itu nilainya adalah berapa? 0. Yang ketiga, A dipangkat berapa supaya hasilnya A pangkat N? Nah, ini agak muter-muter. Sekali lagi, A dipangkat berapa supaya nilainya hasilnya A pangkat N. Ini jelas dipangkat N ya, gitu. Nah, kalian udah meng-unlock 3 sifat atau jurus pertama, ya. Kita lanjut lagi ke sifat 4 dan 5. Kalau yang ini aku nggak minta kalian kerjain, aku akan kasih tahu langsung, tapi kita bareng-bareng ya. Kalau kita ketemu bentuk A log bawahnya B kali C, ini bisa dipecah. Jadi gini bentuknya. Jadi sama dengan A log B plus A log C. Nah, ini tuh sama. Jadi kalau ketemu bentuk gini nanti, ini bisa dipecah, di breakdown. Atau misalkan ketemu bentuk A log B plus A log C, ini bisa digabung jadi kayak begini. Gitu. Tergantung kebutuhan kita nanti, tapi jurusnya ini simpan dulu di otak. Kalau yang atas begini, berarti yang bawah gimana? A log B bagi C. Ya mirip, cuman apa? Cuman penjumlahannya jadi minus A log C. Gitu. Oke, ini sifat atau jurus keempat dan kelima. Lanjut ke jurus ke-6, 7, 8. Nah, kalau kita punya bentuk A pangkat N, tadi kan A doang ya, sekarang ini ada A pangkat N gitu. Kalau dia punya pangkat N, log B. Ini bisa kita kerjakan jadi seperti ini. A log B. Nah, N-nya kemana? N-nya loncat ke depan jadi 1 per. Nah, kayak gitu. 1 per N kali A log B. Apa yang terjadi kalau misalkan pangkatnya di B sini? Jadi ada bentuk A log B-nya di pangkat sesuatu, pangkat M misalnya. Maka yang terjadi adalah A log B-nya dia akan berpisah sendiri, M-nya itu dia akan keluar sebagai apa? Sebagai angka biasa kayak gitu. Jadi M kali A log B. Nah, itu ya. Kalau misalkan pangkatnya di yang depan sini, dia keluar sebagai 1 per. Kalau misalkan pangkatnya ada di yang belakang, angka kanan atau belakang, maka M-nya ini atau pangkatnya ini keluar sebagai yaudah M kali A log B gitu, angka biasa. Oleh karena itu, yang ke-8 harusnya kalian udah bisa jawab. Kalau ketemu bentuk A pangkat N log B pangkat M, apa yang terjadi? A log B-nya akan berpisah sendiri, N-nya loncat keluar jadi 1 per N, M-nya loncat keluar jadi M. Nah, 1 per N kali M kali A log B. Atau sederhananya adalah A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N kali A log B. Gitu. Pusing ABMN nantilah. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Bentuk ke-9 ini cukup sering ketemu dan sangat kepake. Kalau kita ketemu A log B kali B log C. Lihat, clue-nya adalah angka bawahnya satunya sama dengan angka atas lainnya. Maka bentuk ini bisa kita merge, bisa kita gabung jadi A log C. Ah, B-nya hilang. Set, kayak dicoret gitu. Aduh, tinta udah mulai habis. Jadi tinggal A log C kayak gitu. Contoh sekarang aku bilang, aku punya 5 log 3 kali 4 log 5. Ini berapa nilainya? Oh, nggak serta-merta 3 sama 4-nya dicoret ya. Tadi yang sama adalah ini, 5 sama 5-nya. Jadi kalau misalkan kita bentuk supaya lebih rapi aja, karena kan perkalian bisa dibolak-balik. Ini sama dengan 4 log 5 kali 5 log 3. Sama dengan 4 log 3. Karena 4 log 5 kali 5 log 3 itu bisa disederhanain digabung. Jadi 4 log 3. Tak, langsung ini kayak dicoret gitu ibaratnya. Oke, ini sering kepake nih. Lanjut ke sifat nomor 10 dan 11.
Mungkin di fase ini kalian udah mulai bertanya-tanya ini apa sebenarnya ya. Kok log semua dibolak-balik gitu ya. Guys, ini sebenarnya diterima dulu aja. Karena di materi logaritma kita nanti di soal-soalnya kita akan ketemu banyak persamaan yang kita tuh dapat soal terus kita harus ngakalin supaya disederhanain, supaya bisa dikerjain. Ini harus di otak-atik kayak gimana gitu ya angkanya supaya bisa disederhanain, nanti bisa dicoret tuh gimana gitu ya. Contoh misalkan kita butuh bentuk x log a. Kita di soal punyanya a log x. Nah, sifatnya gimana? Oh, ternyata a log x itu sama dengan, kalau mau dapat x log a dari bentuk a log x itu adalah a log x sama dengan 1 per x log a. Nanti misalnya ketemu bentuk ini bisa kita coret sama persamaannya di mana kayak gitu-gitu. Intinya apa? Intinya terima dulu aja sifat-sifatnya, catat di buku kalian. Nanti begitu ketemu soal, kita tuh udah harus bisa kombinasi. Ini kita mau pakai jurus mana, mau pakai sifat mana supaya soal ini bisa jadi sederhana, jadi dikerjain, ada yang dicoret, ada yang ketemu angkanya kayak gitu-gitu. Oke, itu tadi sifat ke-10. Sifat ke-11 itu P log X dibagi P log A. Ini menghasilkan A log X gitu. Misal kita ketemu 5 log 100 bagi 5 log 10. Berapa nih hasilnya gitu ya. Berarti kan 5 bisa dicoret ternyata kata dia. Yang ini, yang bawah naik ke atas. 10, ini sama dengan 10 log 100. 10 dipangkat berapa supaya 100? 2 gitu. Nah, itu contoh penggunaannya. 12 dan 13. Kalau kita ketemu bentuk A pangkat A log X. Nah, jadi A log X-nya ini sebagai pangkat gitu ya. Maka kita bisa apa? Kita bisa coret. Ini hasilnya adalah X tok. Nah, kalau ketemu bentuk yang berikutnya A pangkat B log C. Nah, ini ingatnya adalah dibalik aja. Ini kan urutannya A, B, C. Kita balik sekarang urutannya. Ini sama dengan C pangkat B log A. Nah, gitu cara ngingetin. Jadi awalnya A, B, C, jadi C, B, A. Kayak gitu ya. Ini kalau kalian mau iseng dikit, sebenarnya kalian akan sadar bahwa yang namanya sifat 12 hanyalah turunan dari sifat yang ke-13. Karena kalau misalkan kita tulis A pangkat A log X, ini akan sama dengan, ini kan urutannya A, X. Kita balik, X, A, X pangkat A log A. Tadi kita udah belajar bahwa A pangkat berapa supaya hasilnya A1. Gitu ya, A log A itu adalah 1 nilai, jadi ini sama dengan X pangkat 1. Itulah kenapa muncul sifat 12, sebenarnya dari sifat 13 diturunin kayak gitu.